Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Umi, praktisi talent mapping. Dan kali ini kita masih akan membahas 34 bakat talent mapping, dan tentu saja masih di domain relating talents. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas bakat individualization. Nah, yuk kita coba cek apakah kita memiliki bakat tersebut. Nah, teman-teman, kalau teman-teman atau mungkin rekan dari teman-teman memiliki bakat kuat individualization, artinya teman-teman memiliki dorongan yang kuat untuk bisa melihat keunikan yang ada di orang lain, mampu melihat karakteristik yang unik yang ada di orang lain. Dan tentu saja ini menjadi hal yang menarik ya. Kenapa? Kebayang nggak sih kalau ternyata di tim kita itu ada individu yang memiliki bakat kuat individualization. Maka apa? Dia akan bisa memperlakukan setiap orang dengan cara yang berbeda-beda, tergantung dari apa keunikan orang tersebut. Misalnya kepada si A, karena karakteristiknya seperti ini gitu ya, dia akan berlaku seperti ini. Kepada si B, dia bisa berlaku seperti ini karena memang dia paham karakter uniknya seperti ini. Jadi bisa memperlakukan setiap orang dengan cara yang berbeda. Menarik ya. Bahkan bisa jadi nih, kalau teman-teman sedang berulang tahun, dia tahu nih kira-kira kado apa yang cocok untuk teman-teman, karena dia memahami karakter teman-teman tersebut. Oh, kalau si A nih kadonya kayaknya ini deh yang cocok, kalau si B kayaknya ini yang cocok gitu ya. Jadi saking kuatnya dorongan untuk bisa mengenali karakteristik individu orang, setiap individu gitu ya. Jadi karakter uniknya apa, itu yang dimiliki oleh bakat kuat individualization. Nah, sehingga dia akan senang sekali ketika diberikan ruang untuk bisa mengenal satu sama lain, mengenal bagaimana karakternya, kemudian bagaimana seperti apa sifat uniknya gitu ya, sehingga dari situ dia akan mempermudah dia untuk bisa berinteraksi dengan orang lain ya. Jadi tidak heran kalau nanti akhirnya akan muncul berbagai peran yang berkaitan dengan individualization, misalnya nih seperti coach ya. Karena kalau coach kan biasanya mereka perlakuannya setiap ke individu beda-beda ya. Katakanlah ke A itu akan seperti ini karena kasusnya begini, ke si B karena kasusnya begini maka perlakuannya seperti ini. Maka mereka yang memiliki bakat kuat individualization ini akan mudah sekali menempatkan diri. Oh, nanti kalau si A begini, B begini, dan seterusnya. Nah, bisa juga nanti dia bisa membuat customize, misalnya customize motivation, customize kurikulum. Kenapa? Karena dia bisa paham karakter unik dari setiap individu. Nah, kemudian teman-teman, karena kemampuannya untuk memahami setiap keunikan akan satu hal tersebut, kadang-kadang ini yang perlu diantisipasi juga gitu loh. Perlu berlatih bagaimana caranya untuk menempatkan diri, kapan kita perlu untuk berlama-lama ngulik keunikan orang lain, kapan kita hanya perlu secara general aja. Karena kadang-kadang ada sebuah permasalahan misalnya yang cukup dengan secara general itu bisa menyelesaikan permasalahan gitu, tidak perlu untuk ngulik terlalu dalam. Contohnya misalnya ketika kita berhadapan di kelas, katakanlah kita sebagai pengajar di sebuah kelas gitu, tentunya akan kesulitan ketika kita menggunakan berbagai macam metode untuk bisa, katakanlah ada 20 anak nih. Oh, berarti kalau saya mau ngajar bidang studi ini, untuk si A bagaimana ya, si B bagaimana ya, si C bagaimana ya, tentu akan menghabiskan banyak waktu ya, karena jam belajarnya terbatas, sedangkan anak-anaknya ada 20 orang gitu. Nah, hal seperti ini kita harus siasati bagaimana caranya supaya kita bisa, metode apa yang bisa kita pakai secara general gitu untuk mengajar di kelas dengan kondisi anak yang berbeda-beda. Nah, ini yang perlu dipelajari oleh teman-teman yang memiliki bakat kuat individualization. Nah, berikutnya, bagaimana kalau ternyata kita memiliki individualization sebagai sebuah keterbatasan? Tentunya tidak mengapa ya gitu. Artinya memang satu, kita tidak terlalu concern pada hal-hal yang berkaitan dengan keunikan orang lain. Kita lebih banyak ngomongin secara general. Seperti tadi yang saya contohkan. Oh, kalau di kelas udahlah pakai ini aja general gitu ya. Kemudian misalnya untuk semua permasalahan kita anggap semua sama. Padahal bisa jadi nih setiap orang perlu diperlakukan secara berbeda. Nah, berarti balik lagi, kalau ternyata kita
adalah individu yang memiliki individualization sebagai sebuah keterbatasan, maka kita perlu mempelajari bagaimana metode untuk mengenal individu tersebut. Atau kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman kita yang memiliki bakat kuat individualization. Misalnya mereka sudah kenal dengan yang bersangkutan, kemudian ada kita perlu lebih dekat dengan yang bersangkutan, maka kita bisa tanya kepada teman kita yang memiliki bakat kuat tadi, menurut kamu si Ani seperti apa sih, gitu ya. Oh begini, oh oke. Jadi kita perlu memahami orang lain dengan melakukan data-data yang ada, gitu ya, entah berupa dokumen-dokumen atau dengan bantuan teman kita yang memiliki bakat kuat individualization. Karena itu tadi, seperti yang saya selalu sampaikan berkali-kali, bahwa kita adalah individu yang terlahir unik, gitu ya. Sehingga ayo teman-teman, kita fokus pada kekuatan yang kita miliki, dan mari kita siasati keterbatasan yang kita miliki. Karena kita memang tidak sempurna, tapi kita adalah individu yang spesial dan limited edition, begitu kata Abah Rama. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.